Baik, langsung saja nih, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Reja Alyusfin. Bapak Reja ini yang Halo akan Mbak selamat siang Bapak Reja. Haji. Baik, Bapak Reja Suara saya yang terdengar dengan jelas ya? Alhamdulillah terdengar dengan jelas. Baik, baik. Pemaparan kali ini tidak kalah menarik dengan dua universitas sebelumnya, yaitu di sini ada Universitas Terbuka Jakarta yang akan dipaparkan oleh Bapak Reja Alyusfin. Langsung saja ya Bapak Reja ya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Reja untuk memaparkan Universitas Terbuka Jakarta. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Siva atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk SMAN 78 Jakarta telah mengundang kami Universitas Terbuka Jakarta untuk dapat sharing kepada teman-teman semua apa sih Universitas Terbuka Jakarta itu. Oke. Sebelum memulai, izinkan saya untuk mulai dengan sebuah video yang Bapak memperlihatkan Reja, mohon Universitas maaf, Terbuka dulu. sepertinya di sebelah Bapak ada yang nge-zoom juga ya. Jadi agak bareng-barengan nih suaranya nih. Jadi kurang. Oke, oke, oke. Sini. Sudah? Yang satu di Ya, sudah. Ada yang ngobrol juga sebelahnya kayaknya ya. Jadi bertabrakan. Iya, ini kebetulan juga kita lagi ada acara mahasiswa baru juga nih. Sambil berlangsung juga, saya sambil mempresentasikan juga. Gimana Oke, suaranya? silakan. Sudah? Sudah. Sekarang Oke, sudah. Terima kasih. baik. Saya mulai dengan sebuah video dulu ya, Mbak ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah video. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran universitas terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Oke, teman-teman, tadi sekilas video perkenalan tentang UT atau Universitas Terbuka.
Selanjutnya saya akan mulai pemaparan mengenai universitas terbuka. Oke, kita sharing aja di sini ya, teman-teman. Baik, kita mulai. Di sini universitas terbuka, teman-teman banyak yang masih belum tahu, belum dengar kalau universitas terbuka itu merupakan perguruan tinggi negeri. Oke, universitas terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang saat ini sudah terdaftar sebagai perguruan tinggi Badan Hukum atau PTNBH. Kita sudah setara dengan UI. Sebelumnya ada Universitas Brawijaya juga sudah PTNBH juga ya. Gitu. Oke, teman-teman, kita mulai dari kenapa universitas terbuka ini ada, kenapa universitas terbuka ini diciptakan gitu. Pertama, teman-teman, universitas terbuka ini diciptakan atau diberi amanat oleh pemerintah itu untuk dapat memberikan pendidikan tinggi untuk seluruh masyarakat. Artinya di sini universitas terbuka diberi amanat untuk dapat memberikan kesetaraan dalam pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita menjangkau teman-teman yang tidak terjangkau. Oke, di sini Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi ke-45 di Indonesia yang diresmikan oleh Bapak Insinyur Soeharto. Bapak Soeharto pada tahun 1984. Nah, di sini Universitas Terbuka ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Oke. Kemudian banyak yang nanya, apa sih arti terbuka dan jarak jauh dari universitas terbuka itu? Jadi terbuka di sini memiliki arti bahwa semua masyarakat memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau dapat melanjutkan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Jadi siapapun, tidak ada batasan. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan mengenai ekonomi sebagainya. Semua bisa kuliah di universitas terbuka karena kita terbuka. Oke, kemudian apa artinya jarak jauh? Di sini jarak jauh memiliki arti bahwasanya UT ini fleksibel. Teman-teman bisa kuliah di mana aja dan kapan aja. Teman-teman sendiri yang mengatur jadwalnya, teman-teman dituntut untuk jadi mahasiswa yang mandiri. Seperti itu. Nah, ini beberapa keunggulan dari universitas terbuka. Teman-teman bisa lihat yang pertama di sini tidak ada batasan. Yang saya sudah katakan sebelumnya, tidak ada batasan untuk teman-teman kuliah di UT. Teman-teman, misalkan teman-teman saya sedikit sharing, di UT itu ada pernah suatu ketika ada 3 generasi kuliah dalam satu angkatan. Jadi teman-teman ada orang tuanya, neneknya kuliah, kemudian ibunya kuliah, kemudian anaknya juga kuliah. Tiga-tiganya dalam satu angkatan kuliah bersama-sama. Nah, di sini yang teman-teman bisa lihat di sini tidak ada batasan itu sendiri. Nah, tidak ada batasan tahun ijazah. Jadi teman-teman ketika teman-teman lulus dari sekolah SLTA, sederajat, SMA, SMK, teman-teman mau cuti dulu. Kayaknya mau kerja dulu nih. Ya udah teman-teman boleh istilahnya mendaftar ketika teman-teman sudah jeda dalam waktu yang cukup lama gitu. Karena syaratnya untuk kuliah di UT itu hanya teman-teman memiliki ijazah SLTA sederajat. Teman-teman sudah bisa kuliah di UT. Bahkan yang paket C pun kita sudah bisa nerima. Seperti itu. Yang kedua, kita mudah diakses. Nah, kita kuliah menggunakan kelas virtual, menggunakan digitalisasi. Di sini tidak ada kendala ruang, waktu, dan juga tempat, teman-teman. Oke, kemudian biayanya terjangkau. Terjangkaunya berapa sih? Nanti kita akan bahas di belakang mengenai biaya kuliah di universitas terbuka. Oke, kemudian juga kuliah kita fleksibel, teman-teman bebas memilih skema layanan pendidikan yang ada di UT. Nah, ini ada suatu slogan dari UT, semua akan online pada waktunya. Yang lain baru mulai kuliah online, UT sudah dari dulu. Nah, ini merupakan tagline dari UT. Kemudian teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena kita kampusnya terbuka, teman-teman kita juga diakui secara nasional maupun internasional, teman-teman. Baik dari internasional sendiri, dari internasional kita sudah didukung atau sudah
tergabung ke dalam International Council for Open Distance Education. Nah, ini merupakan lembaga yang menaungi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh di dunia. Gitu. Kita juga tergabung dengan AOU. Tergabung di AOU ini merupakan perguruan tinggi negeri terbuka seluruh Asia. Gitu. Kemudian secara nasional juga kita sudah diakui melalui BAN-PT, kemudian ada ISO juga kita sudah diakui teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir mengenai jaminan kualitas yang teman-teman peroleh dari universitas terbuka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita memiliki layanan UT daerah terbesar. Jadi kita punya 39 unit layanan di seluruh Indonesia dan 1 unit layanan untuk luar negeri. Ini adanya di UT Pusat di Pondok Cabe untuk layanan luar negeri ini. Itu 39 unit layanan. Hampir seluruh provinsi sudah ada universitas terbuka. Gitu. Nah, ini ada beberapa kerjasama kami dengan mitra dari mulai pemerintah swasta, BUMN maupun dari pihak universitas lain di dalam maupun di luar negeri. Kemudian kita masuk ke fakta menarik tentang universitas terbuka. Nah, di sini kita teman-teman memperoleh 9 rekor muri. Rekor muri dari mulai perguruan tinggi dengan lulusan terbanyak yang lolos seleksi CPNS tahun 2019 itu merupakan mahasiswa universitas terbuka. Kemudian kita juga memperoleh perguruan tinggi dengan alumni terbanyak, perguruan tinggi dengan jangkauan layanan terluas, sampai perguruan tinggi dengan mahasiswa, penerimaan mahasiswa terbesar. Jumlah mahasiswa kita, teman-teman, saat ini tahun 2023 tercatat sudah berjumlah 525.000 mahasiswa. Itu untuk seluruh universitas terbuka. Untuk Universitas Terbuka Jakarta sendiri, mahasiswanya sudah sejumlah 62.000 mahasiswa. Jadi sudah istilahnya satu daerah itu sudah bisa membuat universitas sendiri seperti itu karena jumlah mahasiswanya 62.000. Nah, ini merupakan tampilan dari salah satu artikel mengenai alumni Universitas Terbuka paling banyak diterima seleksi CPNS. Universitas juga terbuka, teman-teman, termasuk ke dalam 10 kampus terbesar di dunia. Nah, kita nomor 9 ini, teman-teman. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang kenal, ada yang teman-teman yang tahu. Di sini ada salah satu alumni kita, alumni dari kalangan pemerintahan. Nah, di sini ada Bapak Muldoko, beliau menjabat sebagai Kepala Staf Presiden saat ini. Kemudian, nah ini ada beberapa dari kalangan pemerintah. Yang pertama Bapak Muldoko, Kepala Staf Presiden, beliau mengambil S1 Ilmu Pemerintahan di UT. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka, teman-teman. Nah, ini teman-teman juga kalau ada yang kenal Mas Bayu Oktara, public figure. Nah, ini S2 Magister Manajemen, sebelumnya S1 juga di UT juga. Kemudian yang sebelah kanan ini ada Bapak Bambang Susatyo. Beliau merupakan Ketua MPR RI. Saat ini beliau juga telah menempuh S1 Ilmu Hukum. Nah, tadi kalau dari kalangan pemerintah, selanjutnya dari kalangan selebritis nih. Teman-teman mungkin ada yang kenal juga di sini yang muda-muda. Ada Rembayang, Angga Yunanda, Bonita, JKT48, kemudian ada Tamara Geraldine. Nah, ini merupakan beberapa alumni dari Universitas Terbuka Jakarta. Ini merupakan program studi yang ada di Universitas Terbuka, teman-teman. Kita mulai dari diploma, sarjana, hingga ke doktor. Itu kita punya dari S1, S2, S3, dan juga diploma. Tuh. Nah, ini untuk gambaran teman-teman fakultas yang ada di Universitas Terbuka. Fakultas pertama ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, teman-teman. Nah, FKIP ini kita juga sudah sangat banyak, teman-teman. Untuk FKIP, teman-teman di UT memiliki keistimewaan. Jadi kalau untuk FKIP di sini, teman-teman wajib untuk memiliki pengalaman mengajar 1 tahun, khusus jurusan FKIP. Gitu. Kemudian, kalau untuk jurusan lain, teman-teman tidak ada persyaratan. Jadi, teman-teman, untuk Fakultas Sains Teknologi di UT juga banyak fakultasnya dari statistika, matematika, biologi, teknologi pangan, agribisnis, perencanaan wilayah kota, dan sistem informasi.
Oke, teman-teman bisa sambil lihat di sini. Kemudian ada fakultas berikutnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini ada manajemen, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, akuntansi, pariwisata gitu. Kemudian untuk hukum, ilmu sosial, ilmu politik, teman-teman, jurusan-jurusan yang sudah lengkap, sosiologi, ilmu hukum, administrasi, ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan, sudah sampai dengan sastra Inggris. Nah, di sini UT memiliki beberapa jurusan atau program studi ya, teman-teman, dari 4 fakultas. Nah, untuk program diploma, teman-teman, UT sendiri memiliki dua. Pertama D3 perpajakan dan juga D4 kearsipan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya mengenai biaya nih, tadi yang sudah dibahas di awal, biaya kuliah di UT itu biayanya terjangkau. Berapa sih biaya kuliah di UT itu, teman-teman? Untuk admisi atau pendaftaran aja, teman-teman hanya dikenakan biaya sebesar 100.000. 100.000 ya. Tapi untuk yang alih kredit ada tambahan biaya 300 menjadi 400.000. Tapi kalau teman-teman umum lulusan dari SMA itu bisa mendaftar itu biayanya hanya 100.000. Ya. Kemudian biaya kuliah di UT mulai dari 1,3 juta, teman-teman sudah bisa kuliah di UT. Tidak ada biaya tambahan lainnya, nggak ada yang namanya uang pangkal, uang gedung, atau uang lain-lain, itu tidak ada. Hanya sebesar mulai dari 1,3 juta, teman-teman sudah bisa kuliah di UT. Ini sudah include dengan bahan ajar atau modul. Nah, modul ini nanti bisa teman-teman dapatkan tidak perlu datang ke kampus, melainkan kita akan antar ke domisili tempat tinggal teman-teman. Tuh. Kemudian teman-teman untuk jurusan lain, PGSD, PG PAUD itu berkisar 1,6 sampai 2 juta untuk biaya kuliahnya. Nah, di UT teman-teman tidak ada seleksi masuk. Tidak ada seleksi masuk seperti universitas lainnya. Kalau di UT, teman-teman memiliki kelengkapan berkas yang sudah disediakan, seperti ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian pelengkap ijazah, berkas-berkas kelengkapan lainnya, teman-teman sudah bisa masuk di UT. Tidak ada tes masuknya untuk program sarjana. Gitu. Tidak ada sistem dropout juga, teman-teman. Kemudian di UT tidak ada skripsi, teman-teman. Melainkan kita teman-teman harus mengerjakan karya ilmiah dan juga ada tugas akhir program atau TAP. Oke, teman-teman bisa mendaftar langsung di admisi skripsia.ut.ac.id jika teman-teman ingin mendaftar, karena pendaftaran kami buka sepanjang tahun. Jadi sudah mulai teman-teman bisa untuk mendaftar di Universitas Terbuka Jakarta dengan syarat memiliki ijazah terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian paparan singkat dari saya mengenai Universitas Terbuka. Teman-teman bisa mengunjungi website Universitas Terbuka Jakarta di jakarta.ut.ac.id atau melalui sosial media kita, baik Instagram, Twitter, ataupun TikTok, yaitu @ut_jakarta. Oke, teman-teman juga bisa scan brosur digital yang ada di tampilan depan ini untuk mengetahui detail mengenai jurusan, cara mendaftar, kemudian biaya yang ada di Universitas Terbuka Jakarta. Gitu. Nah, ini ada teman-teman mungkin sedikit sekian. Mbak Siva, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik. Terima kasih Bapak Reja Al-Yusfin atas pemaparan dari Universitas Terbuka. Baik Bapak, untuk memfasilitasi rasa penasaran peserta seminar mengenai UT hari ini, kita membuka sesi tanya jawab ya Pak. Izin ya Pak ya. Boleh, silakan Mbak. Oke, baik para peserta seminar, jika ingin ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom chat Zoom. Silahkan. Nah, udah ada beberapa yang direct message ke saya, Bapak Reja. Boleh, silakan. Pertanyaannya, izin bertanya, Bu, bagaimana jika mahasiswa ada kendala belajar di UT? Harus kemana untuk konsultasinya? Ya, mungkin ini berkaitan sama apakah ada dosen pembimbingnya gitu di UT. Silakan, Reja. Nah, oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kuliah di UT, teman-teman dituntut untuk menjadi mahasiswa yang mandiri. Mahasiswa mandiri di sini apa artinya? Teman-teman dituntut untuk bisa belajar tanpa adanya dosen seperti universitas lainnya. Jadi teman-teman sudah dibekali dengan layanan bantuan belajar. Kita juga punya layanan bantuan belajar. Nanti teman-teman akan diberikan
Seperti itu. Kemudian teman-teman juga nantinya akan diberikan berbagai macam bantuan belajar. Semuanya serba online. Mulai dari perpustakaan digital, mulai kemudian teman-teman ada toko buku online juga, ada jurnal online juga, teman-teman bisa akses juga. Kemudian jika ada kendala terkait administrasi, di UT Jakarta juga membuka teman-teman bisa berdiskusi atau bertanya mengenai kendala dalam perkuliahan. Kita punya Instagram, teman-teman bisa DM di Instagram kita. Kemudian teman-teman bisa juga WA ke kami juga menyediakan WA. Teman-teman jika memang ada kendala ketika mengikuti perkuliahan di UT, silahkan menghubungi kami. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki misalkan ada kendala yang teman-teman butuh bantuan secara langsung, secara live, kita juga punya Microsoft Teams namanya. Itu seperti Zoom ini. Nanti ada petugas kami di situ yang standby dalam hari kerja, di hari kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore itu kita akan standby setiap hari di hari kerja. Itu kalau ada kendala mahasiswa ketika kuliah mengalami kendala itu bisa kita bantu di situ, kita bisa arahkan gitu. Tapi untuk dosen teman-teman sekali lagi kita namanya tutor, kita punya tutor. Teman-teman belajar nanti menggunakan e-learning di situ. Nah, e-learning ini diaksesnya kapan? Teman-teman bisa akses kapanpun dan dimanapun. Gitu. Jadi teman-teman misalkan mungkin ada yang mau melanjutkan ke saya mau deh kuliah sambil kerja gitu. Mau kuliah atau mungkin saya harus kerja dulu baru bisa kuliah. Teman-teman tenang aja, di UT memfasilitasi hal tersebut. Jadi teman-teman kuliah itu benar-benar fleksibel. Kuliah mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, waktunya teman-teman sendiri yang menentukan. Gitu, belajar kita sudah fasilitasi nanti dengan bantuan belajar. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Reja atas jawaban yang diberikan. Masih berkaitan sama yang tadi Mas Reja sudah jelaskan. Apakah seluruh pembelajarannya online, Mas Reja? Apa ada offline-nya? Silakan, Mas Reja. Oke. Untuk teman-teman di UT itu, walaupun kita memang kuliahnya ada yang full online, jadi kalau teman-teman nih ambil paket nih, misalkan ada yang full online, teman-teman benar-benar full online, tidak perlu datang ke kampus sama sekali. Tapi kalau misalkan dari teman-teman kayaknya saya butuh deh ketemu sama dosen secara langsung, nah kita juga memiliki layanan yang namanya tutorial tatap muka. Nah, tutorial tatap muka ini juga ada model lain, yaitu pada saat COVID kemarin, tutorial tatap muka ini kita ganti dengan tutorial webinar. Seperti Zoom ini juga, teman-teman bisa ketemu dengan dosennya langsung, bisa diskusi, bisa tanya jawab, itu bisa. Nah, tapi kalau sekarang teman-teman bisa tutorial tatap muka. Nah, untuk tutorial tatap muka, teman-teman yang sudah mengambil paket tutorial online bisa dengan cara mendaftar ke Universitas Terbuka Jakarta. Nanti akan kita bukakan kelas untuk teman-teman kuliah di situ. Teman-teman akan disatukan dalam satu kelas. Seperti itu, akan dibukakan kelas. Oke, baik. Terima kasih Mas Reja. Ya, di sini ada yang bertanya mengenai tadi online lagi tadi ya Mas Reja, ada lagi nih. Izin bertanya, apakah untuk program diploma bisa full online? Terima kasih. Oke. Untuk diploma bisa full online semuanya, karena pembelajaran kita semuanya pada dasarnya yang ditawarkan adalah kuliah online, kuliah di mana saja dan kapan saja gitu. Tapi kalau untuk jurusan keguruan, jurusan yang mengarah ke guru itu biasanya ada tutorial tatap muka. Nah, untuk tutorial tatap muka sendiri biasanya akan dibantu oleh tim Pokjar yang namanya kelompok belajar sendiri. Baik. Ada lagi nih, ini kan belajarnya online ya, tadi yang dibilang sama. Nah, untuk mulai kegiatan belajar, apakah harus selalu memantau di web, atau apakah ada admin nih yang sudah tiap mata kuliah yang akan memasukkan mahasiswanya di grup masing-masing? Silakan Mas Reza. Oke. Nah, ini balik lagi nih. Mahasiswa UT dituntut mandiri. Kita tentu saja teman-teman, walaupun teman-teman dituntut untuk mandiri, kita juga tentu saja memfasilitasi. Salah satunya dengan update informasi terbaru setiap hari itu melalui Instagram, melalui media sosial kita. Semuanya itu ada informasi terbaru. Kalau teman-teman ada yang bingung, ada yang teman-teman ingin tanyakan, silahkan. Hanya untuk informasi-informasi terkait dengan kegiatan, semisal
jadwal perkuliahan akan dimulai pada tanggal di bulan Agustus. Itu biasanya akan kita infokan di Instagram. Jadi akan ada update informasi di situ semuanya. Jadwal untuk teman-teman ujian biasanya akan kita infokan juga di Instagram. Nah, walaupun base utamanya ada di website UT Jakarta. Itu. Mas Reja, ada lagi nih, Mas Reja. Ya, Ya, silakan. Mas Reja untuk program S2-nya apakah online semua atau ada yang bisa mesti hadir offline? Oke, ini ada udah mau daftar S2 nih. Iya. Untuk S2 ini di UT kita ada tatap mukanya. Ada yang full online, ada yang tatap muka. Kita berikan fasilitas itu sendiri. Itu. Tapi kalau tadi teman-teman untuk yang S1 tidak ada tes masuknya. Jadi teman-teman hanya kelengkapan berkas saja. Tapi kalau untuk S2 dan S3 teman-teman wajib mengikuti tes masuknya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Reja. Mas Reja, ini ada isu nih dalam kurikulum Merdeka tidak membuat skripsi lagi nih di akhir nih. Apakah di UT sudah mengaplikasikannya, Mas Reja? Nah, sebelum ada kebijakan tersebut dari awal universitas terbuka sudah berdiri tanpa mahasiswa dituntut untuk membuat skripsi karena di UT tidak ada skripsi. Teman-teman hanya mengerjakan tugas akhir program, itu semacam soal esai teman-teman yang bisa teman-teman jawab di akhir seperti ujian. Hanya itu saja yang teman-teman kerjakan. Atau jadi nggak usah nunggu kurikulum Merdeka ya Mas Reja ya. Memang Nggak sudah ada. di UT itu memang sudah tidak ada skripsi, hanya menyelesaikan tugas gitu ya setiap Betul. semesternya seperti ujian aja gitu ya Mas Reja. Betul ya Mas Reja Betul. ya? Betul. Tidak ada skripsi, teman-teman. Kita sudah mulai nih. Ini udah nggak ada alasan lagi nih kayaknya nggak kuliah ya Mas Reja ya. Banyak banget Iya. universitas yang fasilitasi untuk sambil kerja gitu ya dengan kondisi yang saat ini dialami oleh beberapa individu gitu ya Mas Reja ya. Betul, kalau teman-teman Kalau tadi saya, simak saya belum ya. SMA kayaknya Bu ya. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Kan Ibu. Oke, sambil menunggu teman-teman. Kalau tadi teman-teman simak di PPT itu, teman-teman bisa melihat di UT itu banyak sekali public figure yang mengambil. Public figure, pejabat di pemerintahan, itu banyak yang mengambil kuliah di universitas terbuka. Tadi mungkin beberapa saja, kalau bisa saya sebutkan ada mulai dari Kinatun, kemudian Joshua, anak Hermansyah sekarang masih kuliah di UT Jakarta, masih ujian. Kemudian Mas Giring Niji sudah lulus di tahun ini, kemarin sudah wisuda. Kemudian ada tadi Rembayang sudah wisuda, kemudian ada Angga Yunanda. Itu banyak sekali UT itu melahirkan atau melahirkan lulusan atau alumni dari kalangan public figure. Kenapa public figure mengambil kuliah di UT? Pertama pasti mereka punya kesibukannya. Mereka punya kesibukan yang sangat padat jadwalnya, sehingga mereka mencari kampus yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kampus mana ya? Jawabannya adalah universitas terbuka karena mereka bisa kapanpun dan dimanapun mereka belajar sambil syuting, sambil teman-teman mereka sambil kerja itu bisa kuliah di Universitas Terbuka Jakarta seperti itu. Nah, jadi istilahnya walaupun kita sibuk gitu ya kuliah gitu ya. Betul. Jadi nggak ada alasan lagi Jadi untuk kuliah gitu ya. betul, zaman sekarang teman-teman kalau nyari kerjaan yang ditanya pasti setelah teman-teman lulus dari sarjana yang ditanya adalah pengalaman. Oh iya, atau gimana? Saya mau daftar di suatu pekerjaan, pasti ada pengalamannya berapa tahun, pengalamannya harus berapa tahun, itu kan pasti ada. Nah, makanya UT ini juga memfasilitasi jadi teman-teman yang lulus dari sekolah menengah atas atau SMA, SMK, MAN ataupun yang paket C, ketika teman-teman lulus, teman-teman bisa sambil kerja, sambil nyari pengalaman, sambil teman-teman kuliah. Jadi ketika teman-teman lulus kuliah, teman-teman sudah punya pengalaman. Jadi gampang kalau teman-teman mau nyari kerja sekarang. Seperti itu. Masya Allah ya,
udah dimudahin banget nih berarti gitu ya sama ada Betul, universitas biayanya juga ini terjangkau. memudahkan sekali gitu untuk bisa Betul. setia di tengah individu yang sibuk dan ya intinya menjawab permasalahan yang tengah dihadapi sama beberapa individu yang memang butuh kuliah tapi gimana nih kalau lagi sibuk jangan komputer itu aja jawabannya universitas buka gitu ya. Betul, Ya. universitas terbuka. Biayanya terjangkau, tidak ada biaya tambahan lagi. Teman-teman mulai dari 1,3 juta aja udah bisa kuliah. Teman-teman bisa kuliah, misalnya teman-teman mau sambil kerja silahkan, kalau enggak pun ya silahkan, nggak apa-apa. Karena kuliah kita juga sangat-sangat fleksibel, biayanya terjangkau. Kalau universitas-universitas lain mungkin ada uang pangkal, uang gedung sampai puluhan juta. Kalau di UT cuma 1,3 juta per semester. Itu kalau per bulan dibagi cuma berapa ratus ribu itu teman-teman bisa nabung. Gitu. Udah dapat buku lagi, bukunya sudah bisa diantar ke rumahnya teman-teman. Gratis biayanya. Baik Mas Reja. Ada lagi pertanyaan Mas Reja ya. Apakah Boleh, ada silakan. peluang kerja part-time atau paruh waktu di kampus UT atau yang diinformasikan perusahaan lewat kampus UT? Silakan Mas Reja. Oke, jadi kalau teman-teman kuliah di UT, tadi kan ada salah satu alumni kita, Bapak Muldoko. Bapak Muldoko itu merupakan kepala staf presiden. Nah, beliau menjabat menjadi ketua ikatan alumni. Jadi teman-teman, ketika teman-teman kuliah di UT, teman-teman jangan ragu, banyak sekali teman-teman atau mahasiswa dari UT ini dari kalangan pemerintahan. Banyak nih nanti mungkin mereka dari sharing-sharing mengenai lowongan teman-teman gitu. Banyak teman-teman kok ada dari mahasiswa dari kalangan pejabat pemerintahan nyari mahasiswa UT. Kebetulan kuliahnya bareng sama dia, sama beliau. Direkrut lah jadi teman diskusi, teman sharing. Nanti dikasih link. Itu juga memperluas link teman-teman. Gitu. Ya baik, terima kasih Mas Reja. Mas Reja ini sebenarnya rasa penasaran saya sih ya. Iya, boleh. Kan UT itu kan sebagian besar itu kan online ya, terus juga tidak ada skripsi ya, jadi cuman hanya mengerjakan tugas akhir yang dituntut. Jadi kayak misal ujian per semesternya gitu ya, Mas Reja ya. Nah, pertanyaan saya tuh mungkin pertanyaan kita semua, ijazah yang didapat setelah lulus dari UT itu apa ya bahasanya ya? Bisa udah valid gak untuk seluruh, maksudnya jadi sama nggak seperti ijazah yang didapatkan dari universitas lain gitu, Mas Reja, silakan. Oke, oke, baik Mbak Siva. Takutnya, Jadi takutnya ini, gini Mas Reja, misalkan kita punya ijazah dapat UT nih ya, ada misalkan universitas yang ada kriteria khusus gitu, ijazahnya gitu segala macam. Silakan Mas Reja. oke. Nih, kuliah di UTI. UTI itu sama seperti kampus lain, teman-teman. Yang membedakan hanya cara membelajarnya, cara teman-teman belajarnya. Kalau di UT atau di kampus, kalau misalkan di kampus lain, teman-teman kuliahnya offline, tapi kalau di UT, teman-teman kuliahnya online. Gitu. Untuk ijazah, hasil dari studinya sama, karena semuanya juga sudah memiliki standarnya. Kita sudah diakui secara nasional, tadi sudah saya sebutkan dari BAN PT dan ISO, kemudian secara internasional pun kita sudah diakui. Gitu. Bahkan kemarin Bapak Rektor kami dan juga Bapak Wakil Rektor kami menjabat sebagai ketua dari organisasi ikatan dari Universitas Terbuka seluruh dunia. Gitu. Kita sudah diakui dari seluruh baik dari Indonesia, dari dalam negeri, secara nasional maupun luar negeri itu sudah diakui. Jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun kuliahnya jarak jauh, kuliahnya terbuka, kuliahnya online, ijazahnya atau outputnya sama seperti itu. Oke, mantap. Mantap Mas Reja, terima kasih atas pemaparannya. Jadi hanya cara belajarnya yang berbeda. Yang tadi disebutkan bahwa ijazahnya pun sudah diakui secara nasional, BAN PT, ISO sampai internasional gitu ya. Jadi ini menjawab banget buat peserta didik yang ingin melanjutkan kuliah sambil kerja. Ya benar ya Mas Reja ya. Terus Betul. tidak jadi sambil kerja, tetap kuliah gitu ya, untuk bisa ada standar mungkin nanti standar lulusannya bisa ikutin di UT karena ijazahnya pun walaupun cara belajarnya melalui online gitu ya, ijazah tetap diakui secara nasional, BAN PT, ISO atau sampai internasional. Begitu Mas Reja ya.
Betul. Ya sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak melanjutkan kuliah gitu. Betul. Mas Reza, Karena terakhir dong Mas sesuai. Reza. Nah, Silakan. oke, silakan Mbak. Apa Mbak? Enggak, silakan Mas Reza dulu. Oh gitu, oke. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwasanya Universitas Terbuka diberi amanat untuk dapat menjangkau yang tidak terjangkau. Artinya teman Universitas Terbuka ini didirikan tujuannya untuk dapat memberikan pemerataan pendidikan tinggi untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi semua bisa memiliki atau bisa beralih atau bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, yaitu dengan disediakan dengan melalui Universitas Terbuka ini. Seperti itu. Insya Allah amanahnya luar biasa. Jadi jadi intinya saya bayangannya nih agar semua SDM khususnya di Indonesia setara bisa S1 semua gitu ya minimal ya. Gitu ya Mas Betul, Reza, minimal semuanya tujuannya, sudah. tujuannya gitu ya. Betul. Mas Reza terakhir dong Mas Reza kasih motivasi ke peserta seminar hari ini nih sambil menutup untuk dari Universitas Terbuka. Silakan Mas Reza. Baik teman-teman, teman-teman dari sekolah SMA N 78 Jakarta, luar biasa teman-teman semuanya sudah diberikan fasilitas dari sekolah. Ini sudah luar biasa, sudah diberikan edufair ya. Jadi teman-teman sudah mendapat pemaparan dari berbagai macam universitas. Teman-teman mau daftar di universitas lain, monggo silakan. Teman-teman, yang penting tujuannya satu, teman-teman bisa memperoleh pendidikan tinggi, baik itu di universitas negeri ataupun di universitas swasta, itu sama saja. Balik lagi ke diri teman-teman sendiri, teman-teman niatnya mau apa? Kuliah itu, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman niat dari awal adalah untuk memperoleh ilmu, memiliki ilmu, mencari ilmu, teman-teman, insya Allah ke depannya teman-teman akan sukses ke depannya. Kemudian jangan lupa teman-teman, pemerintah melalui Universitas Terbuka juga sudah memberikan fasilitas untuk teman-teman dapat memperoleh pendidikan tinggi. Jadi mohon jangan disia-siakan. Kalau teman-teman dirasa sangat teman-teman mungkin ada yang satu sisi memiliki keberatan dalam sisi ekonomi, teman-teman di UT, teman-teman dengan biaya kuliah 1,3 juta, teman-teman sudah kuliah, bahkan kita juga memiliki berbagai macam beasiswa. Teman-teman bisa cari beasiswa di Universitas Terbuka Jakarta. Seperti itu. Jadi sukses untuk teman-teman semuanya. Raih mimpi teman-teman semuanya setinggi-tingginya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza atas pemaparan detailnya, atas motivasi yang diberikannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mas Reza dari Universitas Terbuka sudah memaparkan terkait informasi dari Universitas Terbuka yang Masya Allah sangat jelas dan jadi tahu nih ya bahwa Universitas Terbuka merupakan salah satu bentuk amanah dari pemerintah agar menyetarakan pendidikan minimal dapat S1 semua sarjana. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat yang luar biasa untuk para peserta seminar di hari ini. Terima kasih Mas Reza, sehat selalu. Semoga kita dapat ketemu kembali di lain kesempatan ya Mas Reza ya. Baik, berarti saya izin pamit berarti ya Mbak ya, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza. Baik, peserta seminar EduFair di hari ini kita sudah sampai di penghujung acara Zoom seminar perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, dan universitas yang dibutuhkan oleh seluruh peserta didik di SMA Negeri 78 maupun sekolah mitra ataupun sekolah undangan yang di hari ini hadir. Sebelum kita tutup, saya mengingatkan agar peserta seminar untuk dapat mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Sekali lagi untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Semoga seluruh pemaparan dari universitas yang dimulai dari hari pertama hingga di akhir ini memberikan pengetahuan yang banyak kepada peserta didik maupun dari orang tua yang sudah hadir gitu ya mengenai universitas yang akan dituju setelah lulus dari SMA ini. Semoga kami dapat memfasilitasi
keingintahuan gitu ya, atau informasi-informasi yang berkaitan dengan universitas yang memang ingin dituju oleh anak-anak, dan informasi yang ingin orang tua dapatkan. Langsung saja saya tutup seminar di hari ini, seminar EduFair di hari ini. Saya sebagai MC, Syifa Sakinah, memohon maaf apabila dalam pemaparan ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, terima kasih juga kepada peserta seminar atas pertanyaan-pertanyaannya, gitu ya. Itu bukti bahwa kalian berkontribusi dengan baik, mengikuti dengan baik, gitu ya. Terima kasih, saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang sudah sampai saat ini masih berada dalam Zoom. Berkah selalu untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu host, boleh di recordingnya? Oh, recordingnya sudah dimatiin dulu ya, Ibu host. Zoom-nya selesai, selesai. Nah, itu Pak Ganang. Terima kasih atas kehadiran. Izin di close ya. Iya, silakan Ibu. Terima kasih kembali. Pada orang itu saya kan pengen belajar sendiri gitu.